Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, hari ini akan mempresentasikan tentang hasil analisis video pembelajaran melalui YouTube. Adapun kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Adinda Zahra Syaukiah, lalu rekan saya Alsyayul Kaputri, dan yang ketiga ada Teh Rita Karisma. Sebelum melanjutkan kepada pembahasan analisis video pembelajaran, rekan-rekan bisa terlebih dahulu men-scan barcode yang telah tersedia. Selanjutnya, untuk pematerian pertama akan saya persilahkan kepada Teh Rita. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai sinopsis dari pembelajaran berdasarkan video pembelajaran yang telah ditayangkan melalui kanal YouTube tersebut. Video pembelajaran yang kami analisis ini tentunya bersumber dari YouTube dengan praktik pembelajaran dilakukan oleh seorang guru matematika bernama Ririn Kurniawati yang bertempat di SMA Negeri 2 Cianjur. Kemudian pada video pembelajaran tersebut, guru itu menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan berbantuan GeoGebra pada materi pertidaksamaan linear 2. Nah, kemudian terdapat beberapa media pembelajaran yang digunakan pada video pembelajaran tersebut, yaitu terdapat yang pertama ada PowerPoint atau PPT. PowerPoint atau PPT ini digunakan untuk menampilkan video pada saat ice breaking, kemudian menyampaikan materi secara visual mengenai sistem persamaan pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang selanjutnya ada whiteboard. Whiteboard ini digunakan untuk membahas penyelesaian soal dari materi pembelajaran yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini diberikan kepada siswa untuk melakukan diskusi dan mengisi serangkaian kegiatan dalam rangka memahami materi dengan tugas-tugas melalui latihan-latihan yang diberikan oleh pendidik atau guru. Kemudian yang selanjutnya ada software GeoGebra. Software GeoGebra ini digunakan untuk memvisualisasikan konsep dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang selanjutnya ada smartphone. Smartphone ini digunakan untuk mengakses Quizzes sebagai asesmen formatif pada materi pembelajaran. Jadi setelah siswa mengisi LKPD, siswa tersebut dipersilakan untuk mengisi Quizzes melalui smartphone masing-masing yang dimiliki oleh peserta didik. Baik, untuk materi selanjutnya ada analisis SWOT dari video pembelajaran yang telah ditayangkan melalui kanal YouTube tersebut. Yang pertama ada strength atau kekuatan, kemudian ada weakness atau kelemahan, kemudian ada opportunities atau peluang, dan ada threats. Yang pertama adalah mengenai strength atau kekuatan dari PowerPoint. Nah, kekuatan dari PowerPoint ini yang pertama adalah bisa menyajikan informasi secara visual, kemudian meningkatkan keterlibatan dan interaktivitas, membuat materi lebih menarik tentunya dan dinamis karena bisa diubah-ubah dan sesuai dengan kreativitas guru itu sendiri apakah pembelajarannya bisa dikemas semenarik mungkin. Kemudian yang selanjutnya dapat menyusun materi secara terstruktur, fleksibel dan mudah diedit tentunya, kemudian dapat diakses berulang kali. Jadi misalnya guru tersebut memberikan materi di kelas A misalnya, kemudian bisa digunakan. Dan yang selanjutnya ada software GeoGebra. Software GeoGebra ini kekuatannya itu yaitu interaktif dan dinamis, bisa digunakan untuk beberapa materi yang ada pada mata pelajaran matematika tentunya. Kemudian dapat memfasilitasi pemahaman konsep, gratis dan mudah diakses, mendukung pembelajaran secara mandiri, mempercepat pengerjaan dan pengecekan soal, dan meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajarannya. Smartphone ini digunakan pada saat siswa mengakses Quizzes untuk dilakukan asesmen formatif. Nah, untuk kekuatannya yang pertama mudah diakses dan fleksibel, kemudian interaktif dan menarik, real-time feedback. Jadi ketika peserta didik mengerjakan Quizzes tersebut, feedback atau hasil dari pengerjaannya bisa langsung diterima oleh guru. Kemudian penggunaannya yang praktis dan user-friendly, dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik karena peserta didik secara langsung dapat mengakses Quizzes tersebut. Kemudian menghemat waktu guru dalam pembuatan dan koreksi hasil pengerjaan soal. Dan yang terakhir, memanfaatkan ketersediaan teknologi dengan menggunakan smartphone ini. Selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness dari media pembelajaran. Yang pertama yaitu PowerPoint atau biasa disingkat dengan PPT. Kelemahannya yaitu cenderung membuat pelajaran pasif, terlalu bergantung pada visual, risiko informasi yang berlebihan, kurangnya interaktivitas, ketergantungan pada perangkat dan teknologi, kesulitan dalam menjelaskan konsep abstrak. Yang kedua yaitu media pembelajaran whiteboard.
Kelemahannya yaitu keterbatasan dalam menyajikan materi visual yang kompleks, tidak tersimpan secara digital, menghabiskan waktu untuk menulis dan menghapus, terbatas pada ruangan fisik, keterbatasan warna dan media, dan yang terakhir yaitu keterbatasan ruang. Selanjutnya yaitu media pembelajaran LKPD. Kelemahannya yaitu kurang fleksibel untuk berbagai tingkat kemampuan peserta didik, ketergantungan pada penjelasan guru, membutuhkan waktu dan sumber daya untuk mempersiapkannya, terbatasnya penggunaan teknologi, kurangnya feedback real time, keterbatasan dalam mencakup materi yang kompleks. Selanjutnya yaitu media pembelajaran software GeoGebra. Kelemahannya yaitu membutuhkan koneksi internet untuk fitur yang lengkap, kompatibilitas dengan perangkat tertentu, keterbatasan dalam visualisasi 3 dimensi, dan yang terakhir yaitu memerlukan pengetahuan dasar matematika yang kuat. Selanjutnya yaitu media pembelajaran smartphone. Kelemahannya yaitu gangguan dan distraksi, keterbatasan layar, keterbatasan koneksi internet, masalah aksesibilitas, keterbatasan pengguna, keterbatasan pengalaman interaktif, kesulitan dalam mengerjakan soal yang kompleks, dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada teknologi. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang dari media pembelajaran. Media pembelajaran pertama yaitu PPT. Peluangnya yaitu memungkinkan guru untuk menjelaskan konsep dengan lebih jelas, dapat membuat presentasi yang menarik secara visual dengan gambar, grafik, dan video, memungkinkan integrasi berbagai elemen multimedia, dan yang terakhir yaitu mendukung beragam gaya belajar. Selanjutnya yaitu pada media pembelajaran whiteboard. Peluangnya yaitu memungkinkan interaksi guru dan peserta didik secara langsung, guru mudah mengubah atau menyesuaikan materi sesuai dengan respon peserta didik. Selanjutnya yaitu peluang dari LKPD. Yang pertama, peserta didik dapat memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi aktif, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi materi secara mendalam, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, menyesuaikan dengan beragam gaya belajar, pengembangan keterampilan kognitif, dan yang terakhir yaitu dapat diintegrasikan dengan teknologi lain. Selanjutnya yaitu pada software GeoGebra. Peluang yang pertama yaitu membantu peserta didik memvisualisasikan konsep-konsep abstrak matematika, membantu peserta didik mengeksplorasi berbagai fitur dan materi yang tersedia, dapat digunakan di berbagai tingkat pendidikan, adaptasi untuk berbagai gaya belajar, dan yang terakhir yaitu dapat diakses di berbagai perangkat. Selanjutnya yaitu pada media pembelajaran smartphone. Peluangnya yaitu dapat menyediakan analisis data tentang performa peserta didik, dapat digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi dan sumber belajar lainnya, dan yang terakhir yaitu dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan teknologi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Adapun ancaman pada media pembelajaran yang pertama yakni PowerPoint, ketergantungan berlebihan pada PowerPoint dapat mengurangi kemampuan guru untuk mengajar secara efektif. Lalu, PowerPoint yang monoton dapat menyebabkan kebosanan pada peserta didik. Lalu juga penggunaan PowerPoint bisa menyebabkan visualisasi yang tidak efektif. Dan yang terakhir, penggunaan PowerPoint memiliki kecenderungan untuk peserta didik membaca slide per slide. Selanjutnya, ancaman untuk penggunaan LKPD yang pertama resiko plagiarisme peserta didik dan temannya. Yang kedua yakni LKPD seringkali terlalu teknis dan kaku. Dan selanjutnya penggunaan LKPD bisa menyebabkan peserta didik merasa bosan dengan metode LKPD yang berulang. Lalu, keterbatasan distribusi LKPD dari guru atau pendidik kepada peserta didik, dan yang terakhir, LKPD bisa saja menyebabkan tidak mendorongnya kolaborasi antar peserta didik secara optimal. Yang ketiga yakni media pembelajaran whiteboard. Adapun ancamannya yang pertama ketergantungan pada peralatan, lalu yang terakhir potensi distraksi atau gangguan peserta didik yang mengalami kehilangan konsentrasi. Selanjutnya, ancaman pada media pembelajaran software GeoGebra. Yang pertama, software GeoGebra bisa saja menyebabkan kesulitan dalam pemahaman teknologi, baik peserta didik maupun pendidik atau guru. Lalu, ketergantungan pada teknologi juga beresiko mengurangi kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah secara manual, karena peserta didik terbiasa menggunakan teknologi yang cepat dan juga instan. Dan yang terakhir yakni ancaman pada media pembelajaran smartphone. Yang pertama, penggunaan smartphone dapat mengalihkan perhatian peserta didik daripada proses pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua, peserta didik terlalu bergantung pada teknologi pada smartphone. Dan yang terakhir,
pengguna smartphone bisa saja menyebabkan penyalahgunaan teknologi, yakni menggunakan teknologi tidak pada jam pembelajaran atau tidak pada konten materi pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir yakni aspek-aspek yang kami bahas terkait analisis video pembelajaran. Adapun semua aspek yang kami analisis sudah tersedia pada pemaparan kelompok kami. Sekian pemaparan dari kelompok kami yakni kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.